Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurikmasa Putri dengan NIM ARS 21002 dari kelas RS21. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan SDM berbasis kompetensi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pengertian pengembangan SDM. Pengertian pengembangan merupakan hal yang penting dalam organisasi dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan sebagai akibat dari era globalisasi. Organisasi publik atau pemerintah tak luput dari pengaruh era globalisasi yang mengharuskan pegawai pemerintah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasibuan mengemukakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoristis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Edward E. Sikula dalam Sedermayanti, pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personil manajemen mempelajari pengetahuan konseptual dan teoristis untuk tujuan umum. Sedangkan Jen Bella dalam Hasibuan memberikan pendapat bahwa pendidikan dan pelatihan sama dengan pengembangan, yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Berdasarkan pengertian tentang pengembangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan sangat penting dan harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan sejalan dengan tuntutan era globalisasi yang semakin maju. Pengembangan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan baik teknis maupun manajerial. Tujuannya meliputi produktivitas kerja. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, hukum skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. Kedua, efisien. Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisien tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Yang ketiga, kerusakan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Keempat, kecelakaan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikurangi perusahaan berkurang. Yang kelima, karyawan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang lebih baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekanan perusahaan bersangkutan. Yang keenam, moral. Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, karir. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja lebih baik. Yang kedelapan, konseptual. Dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, hukum skill, dan managerial skill-nya lebih baik. Yang kesembilan, kepemimpinan. Dengan pengembangan kepemimpinan, seorang manajer akan lebih baik, human relation-nya lebih luas, motivasinya lebih terarah, sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Kesepuluh, balas jasa. Dengan pengembangan balas jasa atau gaji, upah, insentif, dan benefits, karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Yang ke-11, konsumen. Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Jenis-jenis pengembangan SDM jika dilihat dari segi pelaksanaannya menurut Hasibuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal.
sebagaimana dijabarkan sebagai berikut. Pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literasi yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja karyawan semakin besar, di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik. Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa datang yang sifatnya non-karir atau peningkatan karir seseorang karyawan. Sedangkan apabila dilihat dari segi subjek atau peserta yang mengikutinya, jenis-jenis pengembangan SDM ini menurut Hasibuan dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu karyawan baru dan karyawan lama. Karyawan baru yakni pengembangan yang diberikan kepada karyawan atau pegawai yang baru agar memahami, terampil, dan ahli dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga mereka dapat bekerja lebih efisien dan efektif pada jabatan atau pekerjaannya. Sedangkan karyawan lama yakni karyawan atau pegawai lama oleh organisasi atau instansi ditugaskan untuk mengikuti pengembangan seperti pada balai pusat latihan atau badan diklat atau instansi pemerintah. Pengembangan karyawan atau pegawai lama dilaksanakan karena tuntutan pekerjaan, jabatan, perluasan, perusahaan, penggantian mesin lama dengan mesin baru, pembaruan metode kerja, serta persiapan promosi. Metode pengembangan SDM. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya harus didasarkan pada metode-metode yang sudah ditetapkan dalam program pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan sumber daya manusia harus sudah ditetapkan sasaran, waktu, proses, dan metode pelaksanaannya. Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja. Sedarmayanti membagikan metode pengembangan sumber daya manusia menjadi dua metode, yaitu on the job method atau pelatihan di tempat kerja dan off the job method, pelatihan di luar tempat kerja. On the job method atau pelatihan di tempat kerja. On the job method adalah metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja dan merupakan suatu jenis pelatihan untuk pegawai dalam bentuk pelatihan praktik dengan penggunaan suasana dan tempat pegawai itu melakukan tugasnya. Pelatihan tersebut diselenggarakan melekat dengan pekerjaan yang mereka tugaskan. Latihan tidak diselenggarakan secara khusus dan terpisah dari proses pekerjaan. Menurut Sulistiani dan Rosidah. Job rotation atau rotasi pekerjaan. Job rotation adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara periodik untuk menambah keahlian dan kecakapannya pada setiap jabatan. Coaching atau pembimbingan menjelaskan bahwa coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja pada bawahannya. Magang dilakukan dengan cara peserta mengikuti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu untuk mempelajari bagaimana cara melakukan suatu kegiatan. Lebih lanjut dari Sedarmayanti menjelaskan bahwa magang biasanya menggabungkan pelatihan di tempat kerja dengan pengalaman teoristis yang didapatkan peserta di tempat pelatihan untuk mempersiapkan peserta untuk memangku jabatan. Demonstrasi dan pemberian contoh. Demonstrasi atau pemberian contoh merupakan metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan yang
Off-the-job method adalah metode pelatihan yang dilaksanakan di luar tempat kerja dan di luar jam kerja. Pelatihan ini bersifat teoristis seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal seperti diploma, strata, maupun kursus yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan maupun lembaga lain. Pendidikan dan pelatihan atau diklat. Sadarmayanti menjelaskan pengertian pendidikan dan pelatihan pegawai negeri adalah upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuannya sesuai dengan tuntunan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan beberapa jenis diklat antara lain diklat prajabatan atau bagi CPNS dan diklat dalam jabatan atau diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis. Pendidikan formal. Pendidikan menurut Sadarmayanti adalah suatu proses teknik dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Kompetensi. Pengertian kompetensi. Secara etimologi, kompetensi berasal dari bahasa Inggris atau kompeten yang di dalam bahasa Indonesia memiliki arti cakap maupun atau tangkas dalam memberikan pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi sangat bergantung kepada kompetensi individu dalam organisasi untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Tanpa didukung oleh individu sebagai aparat pemerintah yang kompeten, birokrasi tidak akan mampu memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan tuntutan kualitas yang diharapkan. Menurut beberapa pendapat ahli yang disimpulkan oleh Saleh, bahwa kompetensi itu terdiri dari beberapa dimensi yang meliputi dimensi pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan dimensi karakteristik lain yang melekat pada diri seorang aparatur. Hamel dan Prahalat dalam Saleh menjelaskan bahwa kompetensi inti merupakan seperangkat dimensi di kinerja seseorang yang dapat diamati dan diukur yang dimiliki oleh seorang aparatur yang dapat mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang bersifat spesifik dengan cara yang efisien dan efektif. Menurut Hamel dan Prahalat dalam Saleh mengatakan bahwa pengembangan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi inti bagi segenap aparatur dalam organisasi, idealnya harus diorientasikan pada 4 hal penting. Yang pertama, penggantian kompetensi personal yang sudah usang. Yang kedua, meningkatkan kompetensi personal lama yang sudah melemah. Yang ketiga, mempertahankan atau melindungi kompetensi personal lama yang masih dianggap up to date. Yang keempat, menanamkan atau membangun kompetensi personal baru yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kompetensi meliputi yang pertama, kompetensi teknik yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknik fungsional, dan pengalaman kerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktur, dan manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Menurut Sadarmayanti, pokok-pokok kompetensi dapat dikembangkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi kerjasama tim. Yang kedua, kompetensi komunikasi. Yang ketiga, kompetensi adaptasi terhadap perbuatan. Yang keempat, kompetensi kepuasan pelanggan. Yang kelima, kompetensi pemecahan masalah. Yang keenam, kompetensi kepemimpinan. Yang ketujuh, kompetensi pencapaian tujuan.
Yang ke-8, kompetensi teknik operasional. Yang ke-9, kompetensi efektivitas pribadi. Faktor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang yaitu keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, budaya organisasi. Pertama, keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif. Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbincang di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik, dan umpan balik. Pengalaman, orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kelompok tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut. Karakteristik kepribadian. Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang diantaranya sulit berubah. Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerja bawahan, memberikan pengaruh dan perhatian individual dari atasan dapat membawa pengaruh positif terhadap motivasi seorang pegawai. Apabila atasan dapat mendorong motivasi pribadi seorang pegawai, kemungkinan penyelarasan dengan kebutuhan mereka akan sering menemukan peningkatan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang mempengaruhi kinerja. Isu emosional. Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Kemampuan intelektual. Kompetensi berkaitan pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Budaya organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut. A. Praktek rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi. B. Sistem penghargaan komunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi. C. Praktek pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif dan memotivasi orang lain. D. Filosofi organisasi, misi, visi, dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi. E. Kebiasaan dan prosedur memberikan informasi kepada pekerja tentang beberapa banyak kompetensi yang diharapkan. F. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan. G. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.